Halo, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini kita ngebahas segala hal tentang kripto berdasarkan fakta dan data tanpa adanya bias ataupun dorongan dari pihak manapun. Jadi pastikan untuk subscribe dan like videonya. Cepat dan gratis kok, cuma 3 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading atau investingnya berjalan lancar. Oh ya, by the way, buat yang mau free membership untuk 3 orang, bisa tonton video sebelumnya yang ini ya. Untuk undiannya diadakan akhir bulan ya. Kalau gitu langsung aja kita ke analisis Bitcoin. Bitcoin pada saat ini ngepump banget ya, masih terus dipump dan belum koreksi-koreksi. Bahkan beberapa kali kita ngetes ke 21.500 yang merupakan level resistance cukup besar sebelum jatuhnya kripto di kasus FTX. Di time frame 4 jam ini kita mulai ngelihat perlemahan dari segi buyer. Di sini terbentuk pricing wedge pattern sekaligus negative divergence udah mulai banyak terbentuk. Maksudnya negative divergence di sini adalah bearish divergence karena di price actionnya membuat higher high nih, tapi momentum indikatornya malah turun terus. Apalagi 21.500 sampai 21.600 merupakan resistance yang cukup besar sekaligus target dari Elliott Wave 3, dan juga kalau kita ngelihat dari total keseluruhan market cap di 950 billion US dollar itu terdapat level yang sebelumnya menjadi penahan baik itu sebagai support maupun sebagai resistance. Level ini cukup kuat dari struktur market walaupun secara psychological level di 1 triliun itu juga terbentuk resistance. Tapi kalau kita lihat lagi dari segi total market cap alternatif koin saat ini pun juga ada di resistance. Di Bitcoin dari daily time frame momentum indikator pun udah overbought bahkan overextend masih di kisaran 88. Kita belum ngelihat adanya koreksi di sini. Saya bukan berharap banget akan terjadi koreksi, tapi di sini saya sebagai trader maupun investor paham banget yang namanya market itu bergerak dalam struktur. Jika pergerakan di market terlalu impulsif, hal itu juga rentan terkoreksi secara impulsif juga. Sebagai contoh ya, kita ngelihat market yang lebih mature atau yang lebih dewasa. Sudah ada 100 tahun lebih umur marketnya, yaitu Dow Jones. Di sini market 100 tahun naiknya itu perlahan. Namun perlahannya ini pasti. Saat terjadi impulsif move koreksi besar, naiknya pun juga cepat nih. Artinya itu market kembali ke rata-ratanya lagi dan bergerak dalam struktur. Walaupun saya paham banget orang-orang itu pengennya cepat kaya, jadi memilih market yang volatil seperti kripto dibanding stock market. Intinya tadi saya ngasih gambaran kalau market itu bergerak dalam struktur. Di sini kita baru ngelihat Bitcoin membuat struktur higher high, tapi kita masih belum ngelihat higher low-nya. Jadi misalkan Bitcoin terjadi koreksi bahkan sampai ke 18.000 pun itu masih wajar banget. Dalam short term kita masih uptrend. Dalam pump besar ini dari sebelum-sebelumnya saya selalu teriak Bitcoin itu bullish, padahal banyak orang lain yang takut masuk market dan bilang bearish. Sebelumnya saya ada order posisi long atau beli dari 16.400-an, itu saya share juga ke teman-teman member group dan untungnya juga udah lumayan. Lalu pada saat ini ketika yang lain teriak udah bull market, justru sekarang saya agak was-was. Saya bisa cukup pede bilang pumpnya Bitcoin sekitar 30% ini bukan dilakukan oleh retail trader. Di video sebelumnya saya ngejelasin sedikit tentang short squeeze dan juga whales yang memakan order retail. Mungkin retail sekarang hanya kebagian sisa-sisaan ya. Karena kalau teman-teman ngelihat lagi sentimen pasar, fear and greed index di kripto pada saat ini itu netral. Kemarin juga netral dan di minggu lalu pun malah ketakutan atau fear. Justru aneh kan, padahal pumpnya itu dimulai sejak 2 minggu lalu. Makanya di sini kita harus hati-hati saat sentimen pasar ketakutan yang terjadi malah sebaliknya ya. Dan di sini resistance Bitcoin pun berkali-kali ditabrak di 18.500 pun ini resistance kuat di breakout. Lalu all time high 19.800 sampai 20.000 itu di breakout juga. Sampai sekarang kita belum ngelihat yang namanya koreksi. Broadcaster yang kemarin bilang saat Bitcoin 16.000 itu akan drop lagi, sekarang malah berubah jadi bull banget. Harap hati-hati ya. Sekarang ini kita lagi di major resistance dari banyak faktor.
kebanyakan indikasinya itu menunjukkan akan terjadi koreksi, dan mungkin ya, tanda kutip ini mungkin salah satu faktor fundamental yang akan menggiring opini masyarakat atau sebagai alasan kenapa market harus koreksi itu adalah US debt ceiling. Jadi hutang pemerintah Amerika Serikat itu sudah mencapai batasnya. Secara teknikal diperkirakan besok sudah mencapai limit, yaitu di hari Kamis 19 Januari waktu setempat. Kalau kita kalibrasikan ke time zone Indonesia bagian barat itu hari Kamis malam atau Jumat. Debt ceiling atau limit hutang pemerintah Amerika Serikat itu 31,4 triliun. Kalau kita ngeliat ke US debt clock pada saat ini itu hampir menyentuh 31,5. Dan ini bisa menjadi faktor yang mendorong market terkoreksi. Saya nggak ngeliat ada orang lain yang ngebahas hal ini ya. Kita di sini ngebahas secara data dan fakta. Jadi make sure teman-teman like dan subscribe dulu ya. Terima kasih dan kita lanjut. Amerika Serikat sebelumnya hampir pernah menyentuh US National Debt Ceiling di tahun 2011 dan 2013. Pada kala itu saat mantan Menteri Keuangannya Amerika Serikat menjelaskan, teman-teman bisa tonton lengkapnya di ini ya. Fund manager itu ngedump aset, baik itu surat hutang maupun saham. Kita ngeliat cuplikannya dari CBS News sebentar ya. Yang ngomong ini adalah mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat. Dan pada kala ia menjabat, utang Amerika Serikat hampir menyentuh debt ceiling. Kita putar videonya sebentar ya. The last two times, we got way too close. We saw interest rates spike, 50 to 100 basis points. We saw major asset managers just dump all of their federal holdings that would have matured in the window that was uncertain. Ia menjelaskan aset manager itu ngedump. Lalu kita lanjutkan. We're in a time now that's different than either 2011 or 2013. We're coming out of the pandemic economy. We're coming out of massive monetary and fiscal policies. There have been some kind of bumpy days in treasury markets just because of the situation after the pandemic. If we introduce into that situation the added anxiety of will the federal government pay or not, we don't really know what the reaction is. It's a dangerous experiment to run. Nah, dia juga bilang, keadaan ekonomi sekarang tuh berbeda, apalagi setelah pandemi. Jika kita dihadapkan dengan keadaan seperti ini lagi, kita nggak tahu reaksinya itu akan seperti apa. Dan ini merupakan dangerous experiment to run. Menteri Keuangan Amerika Serikat pada saat ini, Janet Yellen, ingin melakukan extraordinary measures, which will allow the Treasury to keep its debt below the limit while it waits for Congress to reach a more permanent solution. Yang dimaksud extraordinary measures di sini adalah pemerintah Amerika Serikat hanya akan membayar sebagian obligasi. Artinya budgetnya mereka itu kurang untuk memenuhi semua obligasinya. Sedikit bocoran mungkin yang akan dibayarkan itu US bond marketnya. Di Indonesia itu namanya sukuk ya. Dan mungkin beberapa sektor lagi nggak kebagian jatah. Bisa saja penangguhan pembayaran dana pemerintahan, entah itu gaji PNS atau gaji militer dan polisi dan lain-lain. Hal ini tuh cukup fatal karena jika sampai mereka salah langkah sedikit aja itu bisa membuat negara bangkrut. Contoh di Yunani tahun 2015. Banyak orang bisa kehilangan 401k atau dana pensiun. Hal lainnya yang bisa terjadi adalah masyarakat udah nggak mau beli lagi surat hutang. Mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahannya. Lalu akan terjadi less services di pemerintahannya. Mungkin yang tadinya PNS di sana dapat gaji full sekarang ditangguhkan, atau dana kesehatan di sana ditangguhkan juga. Dampaknya sebagian banyak orang itu uangnya akan semakin sedikit. Dan semakin sedikitnya uang, mereka akan menghemat. Domino efek atau chain reaksinya adalah barang dan jasa yang beredar di pasaran itu semakin sedikit lagi yang terjual. Otomatis itu akan berdampak ke perusahaan yang menjual barang dan jasa, yang akan membuat salesnya menurun dan terjadi pengurangan pegawai. Oleh karena itu, stock market atau harga saham suatu perusahaannya akan turun ya. Buat apa orang menginvest di suatu perusahaan yang nggak profit? Dan jika ada banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaannya, yaitu bisa menjadi default dan juga krisis di suatu negara. Jadi akan sangat krusial banget hari ini, besok, dan lusa ya. Jika pemerintahan Amerika Serikat salah mengambil langkah, itu bisa membuat kekacauan. US ini merupakan negara besar yang bisa sangat berdampak ke negara-negara lain. Dan mungkin tanda kutip, fundamental
fundamental ini yang akan menjadi alasan jika market terjadi koreksi. Saya bukan nyebar FUD atau nyebar ketakutan di market karena saya ngeliat pada saat ini semua itu pada teriak bull ya, tanpa tahu alasan di belakangnya Bitcoin naik maupun keadaan ekonomi saat ini. Saya nggak ngeliat ada yang ngebahas tentang US debt ceiling. Saya nggak bermaksud ngerusak partinya kenaikan koin-koin pada saat ini. Alangkah baiknya kita menjaga resikonya saat di market ya. Apalagi sekarang banyak banget koin yang lagi di resistance, bisa dikatakan hampir semua ya. Total market cap di resistance, alternatif coin market cap juga lagi di resistance. Mau beli saat ini pun nggak bijak kecuali saat sudah aman, udah clear konfirmasi breakout 21.600 atau 21.700. Saat breakout pun kita juga pernah ngerasain yang namanya fake out di sini nih di bulan September lalu. Jadi stay safe ya teman-teman. Like dan subscribe supaya nggak ketinggalan info faktual seperti ini. Buat dapat info terdepan lagi, teman-teman bisa join ke grup member Cuan Kripto. Itu grup berbayar tapi murah banget, nggak sebanding sama aset teman-teman maupun ilmu yang didapat. Lebih murah teman-teman join grup daripada teman-teman beli air mineral botolan perharinya. Kalau teman-teman mau dapat yang gratisan, teman-teman tonton video yang sebelumnya. Nanti di akhir bulan dikasih 3 orang pemenang untuk masuk ke grup membership Cuan Kripto. Tapi buat yang nggak sabar pengen masuk duluan, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan Kripto, cuan terus.